Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliah kita. Kemarin sampai di sini ya. Oke, coba. Kemarin sampai di sini, kita lanjutkan yang ini. Nah, charge distribution on the conductor. Jadi kita masih penasaran nih. Kemarin kan dulu pernah saya bilang, pernah enggak neneknya bilang kalau seandainya hujan jangan menunjuk, dilarang menunjuk ketika hujan-hujan petir. Nah, kan Anda jawab pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak. Jadi ada yang neneknya pernah larang, ada yang tidak pernah larang. Nah, ini bisa dijelaskan di sini nih. Coba kita lihat, ini misalnya ada konduktor yang bentuknya sembarangan. Ini ada runcing, di sini agak besar. Oke, jadi ini ada runcing. Nah, coba sebelum kita jawab ini, kalau seandainya kita kasih muatan gimana dia. Nah, misalnya ada konduktor berbentuk lingkaran. Kalau kita kasih muatan dia, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kasih dia 8 muatannya. Nah, ini muatannya akan saling berjauhan nih, sama jaraknya nih. Kenapa? Karena muatan ini didorong oleh ini, kan gaya kolom nih. Kalau muatannya sama, ini muatannya positif atau negatif terserah lah. Nah, ini dia akan saling dorong. Jadi ini akan setimbang nih. Akibat ini ada gaya ke sini, akibat ini ada gaya ke sini. Gaya totalnya ini. Akibat ini ada ke sini. Tapi dia nggak bisa bergerak lagi nih, karena kan dia mau gerak sini terhalang oleh ini. Dia gerak ini terhalang oleh gaya ini. Jadi dia makanya akan membuat jarak yang sama ini nih, jarak yang sama. Kalau dia konduktor berbentuk lingkaran seperti ini, karena dia coba bayangkan ini, apakah dia akan membuat gaya jarak yang sama ini kalau konduktornya lurus? Nah, kalau seandainya lurus konduktor ini dia tidak akan membentuk jarak yang sama. Coba dilihat yang ini dulu lah. Yang ini gaya total akibat dorongan muatan ini dan enaknya saya tulis ini enaknya. Muatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gaya akibat 7 muatan ini akan ada gaya ke sana, gaya akibat muatan 2 lebih besar. Akibat muatan 3 ini agak kecil karena jaraknya jauh. Lebih jauh lagi agak kecil, lebih jauh lagi agak kecil. Ingat, F sama dengan Q per R kuadrat. Nah, jadi semakin besar R-nya semakin kecil. Nah, sebenarnya dia terdorong ke sana nih. Terdorong ke sana, tapi karena nggak ada lagi tempat lewat, makanya dia terstop di sini. Nah, ini oke nih. Yang tengah oke. Dia ada gaya kiri kanan, jadi sama berat nih. Tapi yang ini sebenarnya tidak sama jaraknya. Jaraknya itu. Ini tidak sama karena apa? Karena kalau kita kasih sama, coba dihitung lagi, dibayangkan lagi sketsa gaya ini. Kalau seandainya ini dekat nih, ini anggap saja 1 meter sama jaraknya. Nah, ini nih gaya totalnya kemana nih? Kalau ini 1 meter 1 meter. Akibat dari muatan 1 pada muatan 2 ini akan ada gaya ke kanan anggaplah sepanjang ini. Akibat ini adalah sepanjang ini. Oke, sama besar nih. Berarti udah konstan ini, udah 0 dia nih. Tapi ini ada lagi tambahan ke sini. Ada tambahan lagi akibat akibat muatan berikutnya. Jadi gaya ke sini jauh lebih besar daripada ke sini. Jadi makanya dia tidak akan di tengah. Jadi makanya dia akan tergeser sedikit ke sini, akan lebih rapat ke sini. Jadi kalau kita gambarkan yang betul itu seperti ini kira-kira nih. Ini agak rapat, ini agak renggang, ini jauh renggang lagi. Ini sama renggangnya dengan ini agak rapat, ini sama. Nah, jadi kalau seandainya ada garis konduktor yang bermuatan, itu gayanya tidak akan terdistribusi secara, kalau bentuk lurus seperti ini dia tidak akan terdistribusi secara merata jaraknya. Kalau ini kenapa merata tadi? Ya karena dia bisa bergerak, bebas bergerak tadi. Nah, sekarang dia akan terdorong satu sama lainnya. Oke, jadi akan terdistribusi di sini lebih banyak, di sini agak renggang. Nah, itu kalau konduktor. Kalau seandainya isolator kita kasih muatan, apakah dia terdistribusi seperti ini juga? Kasih isolator,
Isolator seperti yang dulu dijelaskan, ya. Ketika kita kasih muatan, dia tidak akan bergerak ke kiri dan ke kanan, dia akan di situ aja. Misalnya kita kasih muatan di sini, muatan min, dia akan di sini aja. Kita kasih muatan min, dia sini aja. Jadi di mana kita letak muatan minnya, di situ dia tidak bisa bergerak karena isolator. Nah, sekarang kembali lagi ke sini nih. Ini apa nih? Nah, jadi kalau seandainya ini, coba bayangkan kita kasih muatan nih. Aduh. Kita kasih muatan banyak di sini. Ada 20 muatan. Di mana dia akan teronggok banyak nih? Nah, coba Anda bayangkan dengan ilustrasi tadi. Ini kasih muatan akan terdistribusi dia. Dia akan menjauh, saling menjauh satu sama lainnya. Kenapa? Karena dia bebas bergerak di dalam konduktor. Nah, dia akan terdistribusi maksimum di sini nih. Jadi akan banyak muatan yang berada di ujung ini nih, ketimbang di sini. Nah, sama dengan ini. Di ujung dia akan lebih banyak. Anda bisa buat, nih kalau kita belajar di kelas nih, saya akan minta Anda, saya kasih ini muatan sekitar 15, Anda harus gambarkan dan ilustrasikan gaya-gayanya, nanti akan ada terkumpul di sini kalau di kelas ini, tapi saya nggak bisa minta Anda seperti itu. Nah, coba sekarang lakukan aja sendiri, kasih muatan 15, seperti apa kira-kira kesetimbangan gayanya. Di sini akan banyak nanti ngumpul muatannya. Nah, itu sebabnya dilarang menunjuk oleh nenek-nenek Anda dulu, karena kalau Anda menunjuk, berarti tunjuk Anda, yang lain kan Anda kepal, satu tunjuk Anda buat ke atas. Artinya apa? Ditunjuk ini akan lebih banyak muatan terkumpul. Muatan terkumpul daripada di tempat yang lain. Ketika banyak muatan terkumpul di sini, ini anggap saja telunjuk nih. Ketika banyak muatan yang terkumpul di sini, ini telunjuk. Nah, kalau seandainya ada kilat yang lewat, kilat itu misalnya kilatnya bermuatan negatif nih. Nah, Anda bermuatan positif, ini kan banyak ngumpul nih. Ini akan lebih mudah dituju, akan dituju nih muatan ke sini. Jadi muatan negatif dari kilat tadi akan menuju pesat ke sini daripada ke tempat lain, karena di sini akan terkumpul muatan. Kan muatan yang beda akan tarik menarik. Jadi mana dia yang lebih tertarik, ke sini dia tertarik. Makanya dilarang menunjuk. Itu logikanya dulu. Nah, coba Anda bayangkan sekarang, pernah lihat penangkal petir di atas bangunan yang ujung apa namanya itu dikasih besi di atas atap tuh. Nah, coba bayangkan gimana cara kerjanya. Itu kalau di kelas saya tanya Anda, gimana cara kerjanya? Anda harus jelaskan. Nah, apakah besi itu tersentuh dengan atap atau bagaimana? Nah, oke, jawab ya. Oke, next. Sekarang muatan di dalam konduktor nih. Ini ada konduktor. What will happen when we add a charge inside a conductor? Ini ada konduktor yang bulat, tapi di dalamnya ada rongga. Nah, sekarang kita kasih muatan di sini. Apa yang terjadi ketika kita tambah muatan di dalam konduktor? Di dalam inside a conductor. Nah, ini ada muatan. Sekarang di dalam konduktor ini kita tambah muatannya. What will happen when we add a charge inside a conductor? A field is still zero in the cavity. Ini muatan positif. Ini konduktornya normal. Nah, berarti muatan positif dan negatif di dalam ini adalah sama jumlahnya. Nah, apa yang terjadi? E field medan E adalah tetap zero di dalam cavity. Di sini katanya zero. Betul atau enggak? Nah, medan E tidak zero di dalam cavity. Nah, di sini katanya tidak zero nih E. Tetapi zero di dalam konduktor. Nah, tetapi zero di dalam ini nih. Zero di dalam ini.